Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Abdul Azam. Saya tugas UAS kali ini akan memilih soal nomor 1, 3, dan 4. Untuk nomor 1 menyebutkan 4 poin dalam artikel jurnal yang berjudul Pendidikan Warganegaraan dalam Al-Quran. Saya memilih dari yang ditulis oleh Hasroni Muhtarom, Eti, dan Asri yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Al-Quran. Dalam artikel tersebut dijelaskan 4 poin penting. Yang pertama, hak asasi manusia, bahwasanya Allah menciptakan manusia itu adalah sebagai makhluk yang mulia, dan hak asasi manusia itu atau HAM itu adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 70 bahwasanya di situ Allah menerangkan manusia itu makhluk yang sangat mulia dan yang diciptakan paling sempurna. Yang kedua, disebutkan di situ juga ada persaudaraan, bahwasanya kita semua ini adalah bersaudara, satu sama lain saling bersaudara. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 11 disebutkan di situ ada kata-kata al-ikhwan yang artinya saudara. Dalam kata Indonesia juga ada pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Itu juga menunjukkan bahwa persaudaraan itu sangat penting dalam membangun dan sangat penting dalam menjaga keutuhan negara. Ketiga, persamaan dan keadilan. Dalam bernegara pasti ada prinsip persamaan dan keadilan. Begitu juga yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8 Al-Musawwah yang artinya persaudaraan. Nah, di situ menerangkan bahwa persamaan dan keadilan itu sangatlah penting bagi seluruh rakyat. Yang keempat, bela negara. Bela negara adalah membela keutuhan negara, baik itu rakyat sipil maupun para tentara. Nah, dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 84 bahwa di situ Nabi Muhammad diserukan oleh Allah, disuruh untuk membela negara Madinah dan menyerukan semangat kepada para pejihad yang ingin berperang menyelamatkan kota Madinah. Jadi dalam Al-Quran pun banyak poin-poin yang di situ menerangkan tentang pendidikan kewarganegaraan. Soal nomor 3 menjelaskan maksud demokrasi Pancasila dan contohnya dalam pemilihan kali ini. Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi itu paham demokrasi Pancasila yang bersumber dari pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat itu sendiri. Nah, jadi menurut rakyat itu sendiri, demokrasi Pancasila yaitu yang mencerminkan tentang pribadi bangsa. Tetapi pada pemilihan kepala daerah kali ini mungkin banyak sesuatu yang melenceng dari itu semua, karena masih banyaknya yaitu kasus suap ataupun korupsi. Jadi dalam contoh pilkada ini mungkin belum mencerminkan yang itu demokrasi Pancasila yang sesungguhnya. Soal yang keempat yaitu menyebutkan 2 kearifan lokal dan menjelaskan maknanya. Yang pertama itu nyadran. Nyadran itu yaitu mendoakan arwah-arwah para leluhur kita yang sudah meninggal. Ya, bisa jadi untuk pahlawan juga, pahlawan-pahlawan, dan untuk keluarga-keluarga kita yang sudah mendahului kita. Yang kedua yaitu kupatan. Kupatan itu diambil dari kata lepat yang artinya salah. Maksud kupatan itu di sini meminta maaf kepada sesama agar saling dimaafkan kesalahannya. Di situ kita nanti berkumpul bersama di masjid, membawa ketupat dari rumah dan beserta lauknya atau apa itu nanti dikumpulkan jadi satu dan makan bersama di masjid atau musola. Nah, itu maksudnya kupatan itu agar kita saling memaafkan satu sama lain.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.